masalah terkait dengan obat sebentar. Next lagi, Bu. Nah, masalah terkait dengan obat atau kita sebut sebagai DRP atau Drug Related Problem. Nah, ini secara definisi atau secara harfiah adalah kejadian yang tidak diinginkan dari pasien terkait dengan terapi obat dan secara nyata maupun potensial ini berpengaruh terhadap outcome kesembuhan yang diinginkan oleh pasien. Jadi, ini adalah kejadian yang memang tidak diinginkan oleh pasien, tapi bukan hanya efek samping ya, bisa karena durasinya, misalkan terlalu lama pengobatannya, tapi ternyata atau terlalu pendek pengobatannya, tapi ternyata ini berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan oleh pasien, misalkan kesembuhan. Kalau pasiennya nggak sembuh, gejalanya berkurang, frekuensinya berkurang, nah ini akan berpengaruh. Lanjut, Bu. Nah, ini ada klasifikasi DRP, ini drug related problem, saya ambil dari PCNE, ini tahun 2006, jadi yang terbaru ya. Nah, kita mengenal DRP ini adalah, salah satunya adalah efek samping pasien, karena pasien ini menderita suatu efek racun dari obat yang merugikan. Nah, efek samping ini secara definisi adalah efek yang ditimbulkan atau hasil samping yang ditimbulkan pada kondisi penggunaan lazim. Kalau CTE misalkan lazimnya adalah sekali minum 4 mg, berarti sehari 3 kali pasien mengkonsumsi 12 mg. Nah, berarti ini adalah efek samping pada kondisi lazim. Ingat ya, efek samping itu adalah efek yang timbul pada kondisi yang lazim ya, pada dosis yang seharusnya. Nah, ada efek samping yang diderita non-alergi, ada yang karena alergi, atau efek toksik yang diderita. Kalau misalkan alergi, berarti pasien itu, alergi itu bisa pada beberapa orang, atau pada orang tertentu, gitu ya. Misalkan pasien A pada amoksisilin, misalkan dikasih amoksisilin alergi. Tapi pada pasien B dia tidak, pada pasien C tidak, pada pasien D tidak. Nah, berarti kan hanya pasien A, gitu ya. Nah, kemudian efek samping yang diderita non-alergi, misalkan eh, selain kemerahan, gatal-gatal, kemudian urtikaria, ini adalah yang non-alergi. Misalkan adanya kenaikan nilai SGOT, SGPT, atau misalkan urinnya berwarna merah, nah inilah termasuk yang non-alergi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pilihan obat. Ya, pasien mendapat atau akan mendapatkan kesalahan pada penggunaan obat untuk penyakitnya. Maka masalah pilihan obat ini adalah hal yang krusial. Nah, apa sih masalahnya dari kita salah memilih obat? Pertama adalah obatnya tidak tepat. Tidak tepat untuk indikasinya. Misalkan dia harusnya misalkan pasien hamil, dapatnya salbutamol yang bentuk inhaler. Ternyata pasien dapatnya salbutamol bentuknya tablet. Meskipun adalah dua-duanya obat yang sama, tapi kondisi pasien tidak memungkinkan. Seharusnya dia dapat salbutamol inhaler karena secara kategori FDA itu adalah kategori salbutamol itu kalau dia inhaler kategorinya B. Tapi kalau salbutamol dia bentuknya tablet kategorinya C. Ya, kemudian sediaan obat yang tidak tepat, barusan yang saya sebutkan, atau obatnya tidak tepat. Misalkan pasien harusnya dapat, pasien menderita faringitis. Harusnya pasien dapat amoksisilin dan asam klakulana. Ini pasien hanya dapat amoksisilin aja. Itu kan berarti kan dia tidak tepat. Artinya bisa saja obat yang kita gunakan atau yang dipilihkan oleh dokter itu tidak tepat. Kemudian duplikasi tidak tepat pada kelompok terapi atau pada bahan aktif. Ingat, yang disebut duplikasi adalah ketika obat diberikan dalam satu golongan yang sama, itu disebut dengan duplikasi. Tapi kalau misalkan hipertensi dikasih captopril dan dikasih amlodipin, dia beda golongan, itu tidak kita sebut sebagai duplikasi. Tapi kalau dikasih captopril dosis 12,5 dan dikasih captopril 25 itu disebut dengan duplikasi. Atau dikasih captopril dan enalapril itu disebut dengan duplikasi. Artinya duplikasi itu adalah memiliki nama obat yang sama, hanya berbeda kekuatan, atau duplikasi itu adalah obat dalam satu golongan yang sama. Omeprazol, lansoprazol itu disebut dengan duplikasi.
ya. Kemudian kontraindikasi. Yang disebut dengan kontraindikasi adalah kondisi di mana pasien itu obat itu seharusnya tidak diberikan untuk pasien tersebut. Itu disebut dengan kontraindikasi. Ya. Kemudian tidak ada indikasi yang jelas pada penggunaan obat. Artinya dokter meresepkan, tapi pasien tidak mengeluhkan atau tidak ada gejala yang dikeluarkan oleh pasien. Misal, dokter meresepkan obat mual antiemetik, metoklorpramid atau domperidon. Ternyata pasien tidak mengeluhkan itu. Tapi hati-hati ketika tidak mengeluhkan, kamu harus lebih cermat. Supaya apa? Mungkin obat mual itu ditambahkan untuk menanggulangi efek samping yang mungkin timbul dari obat yang lain. Jadi jangan sampai Anda bilang, oh ini DRP, pasien nggak mengeluh mual. Tapi biasanya kalau dia tidak mengeluh mual, ada obat yang memang menyebabkan efek samping mual. Sehingga dokter meresepkan obat yang satu lagi. Ya. Kemudian tidak ada obat yang diresepkan, tapi indikasinya jelas. Artinya pasien mengeluh, ada gejalanya. Hasil labnya ditunjukkan dengan hasil yang memang di luar atau di bawah standar. Nah, tapi tidak ada obat yang diresepkan. Nah, ini termasuk dalam masalah pilihan obat. Yang berikutnya adalah masalah dosis. Pasien mendapat lebih atau kurang dari jumlah obat yang dibutuhkan. Apa yang dimaksud dengan masalah dosis ini? Ada 4 poin di sini masalahnya. Yang pertama, dosis obatnya terlalu rendah, sehingga dia tidak cukup untuk membunuh, misalkan diberikan antibiotik. Atau dosisnya terlalu tinggi, sehingga dia menjadi lebih toksik. Gitu ya. Kemudian lama pengobatannya terlalu pendek, atau bahkan lama pengobatannya terlalu lama. Misal, amoksisilin dia sehari 3 kali, durasinya seminggu. Tapi karena dia misalkan pasien BPJS cuma dapat untuk 1 hari, berarti dia pengobatannya terlalu pendek. Kemudian azitromisin. Azitromisin pengobatannya adalah cukup 3 hari, sehari 1 tablet. Tapi dia misalkan dapatnya untuk 7 hari, itu terlalu lama. Itu disebut dengan masalah dosis. Yang keempat adalah masalah penggunaan obat. Kesalahan atau tidak adanya obat yang diambil atau diberikan. Artinya, pasien tidak mengambil obat atau bahkan tidak diberikan sama sekali, misal karena secara ini tidak di-cover oleh BPJS, misalkan obatnya, atau pasien sudah diberikan di-cover oleh BPJS tapi ternyata tidak diambil, berarti kan ini terkait dengan kepatuhan pasiennya yang rendah atau adanya kesalahan pengambilan atau administrasi obat. Harusnya misalkan diambil, di resepnya numero 15, dia hanya ambil misalkan numero 5, gitu ya. Atau dia kesalahan pengambilan, misalkan harusnya dapatnya omeprazol, dia lansoprazol. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi. Adanya manifestasi atau gejala potensial antara obat dengan obat, juga obat dengan makanan. Nah, ini akan berpotensi untuk memberikan interaksi dan terjadi manifestasi dari interaksi atau gejala yang timbul karena kita memberikan interaksi obat. Nah, interaksi obat itu biasanya akan terjadi ketika pasien mendapatkan minimal 5 polifarmasi atau kalau 3 jarang, biasanya lebih dari 5 gitu ya, akan menimbulkan interaksi. Meskipun 3 juga ada gitu, tapi misalkan dia interaksinya mayor gitu. Nah, yang lainnya adalah di luar dari yang tadi disebutkan, misalkan pasien tidak puas dengan terapi meskipun mendapat obat yang tepat. Misal pasien sudah dapat obat yang tepat, tapi bentuk sediaannya injeksi sehingga pasien tidak nyaman. Dia harus bolak-balik misalkan untuk mendapatkan suntikan. Kemudian ketidakcukupan pengetahuan kesehatan dan penyakit sehingga pasien menjadi lalai dengan pengobatannya sendiri. Harusnya dia antibiotiknya habis, dia karena nggak tahu, nggak dijelasin oleh apotekernya, otomatis dia, yang penting saya sudah sembuh. Kemudian keluhannya tidak jelas. Keluhan tidak jelas itu apa? Misalkan dia sakit perut. Kalau kamu diare, sakit perut. Konstipasi, sakit perut. GERD juga sakit perut. Berarti kan dia keluhannya tidak jelas. Artinya, dokter memerlukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan sakit perut apa yang memang dirasakan oleh pasien. Atau terjadinya kegagalan terapi, misal pasien alasannya nggak diketahui kegagalan terapi, artinya mungkin misalkan lama-lama kok ternyata
saya kasih lini pertama nggak mempan, ternyata pasiennya resisten gitu ya lama-kelamaan. Atau tiba-tiba kita nggak tahu kok terapinya nggak berhasil aja. Nah ini adalah masalah dari DRP. Lanjut Bu Ana. Di next aja Bu Ana. Nah oke. Nah, ini klasifikasi DRP menurut Helper and Strand. Ini ada 8 poin. Ya, jadi ini yang harus diingat, harus kalian ingat. Oh, kalau nanti saya OSC, station ini DRP, berarti ini ada 8 poin yang harus saya ingat. Pertama, indikasi yang tidak diterapi, penggunaan obat tanpa indikasi, poin 1 dan poin 2 beda ya. Kalau poin 1 gejalanya muncul, tapi tidak diberikan obat. Nomor 2, tidak ada gejala, tapi dikasih obat. Berbeda ya. Nomor 3, pemilihan obat yang tidak tepat. Nomor 4, dosisnya subterapi. Nomor 5, dosisnya berlebih. Nomor 6 adalah reaksi obat yang merugikan. Nomor 7, gagal menerima obat. Dan nomor 8 adalah interaksi obat. Kita lihat ya, dari poin 1, pasien mempunyai kondisi medis yang membutuhkan terapi obat, tapi pasien justru tidak mendapatkan obat. Misal pasien mual, muntah, demam, nggak dikasih nih obat demamnya, cuma dikasih antibiotiknya aja. Kemudian yang poin 2, pasien punya kondisi medis, tetapi tidak mendapatkan obat yang diresepkan. Dia gejalanya muncul. Oh salah ini ya, penggunaan obat tanpa indikasi. Artinya pasien tidak punya gejala, tapi dia ada obat yang dikeluarkan. Kemudian pemilihan obat yang tidak tepat. Pasien punya kondisi medis. Ya, tapi obat yang dipilih itu justru paling tidak aman, paling tidak efektif, bahkan dia kontraindikasi untuk pasien tersebut. Artinya, dokter memilih obat yang tidak tepat, gitu ya. Kemudian dosis subterapi. Kalau dosis subterapi berarti pasien mendapatkan dosis yang kurang. Ya, berlebih berarti dia harusnya dosisnya misalkan paracetamol 500 mg untuk analgesik, misalkan pasien mengalami apa ya? Cabut gigi misalkan gitu ya. Kemudian dia butuh analgetik misal gitu ya. Nah, analgetik misalkan berlebih dokter memberikan paracetamol 600 mg, sumagesik misalkan ya 600 mg. Tapi biasanya dengan 500 mg saja dia sudah cukup sebetulnya. Gitu ya. Nah, itu dosis berlebih. Reaksi obat yang merugikan, artinya pasien memiliki kondisi medis akibat penggunaan obat yang merugikan. Efek samping ya. Gagal menerima obat. Pasien mempunyai kondisi medis dan menerima obat dan mempunyai indikasi medis yang sesuai, tapi ternyata pasien tidak ada kesembuhan atau dia tidak apa ya, tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya. Harusnya misalkan seminggu dia sembuh, tapi kok nanti datang lagi, kontrol lagi, ternyata pasien belum sembuh gitu ya. Kemudian interaksi obat. Pasien punya kondisi medis adanya interaksi obat dengan obat, obat dan makanan, atau obat dengan hasil laboratorium. Karena beberapa obat ada yang berpengaruh terhadap nilai laboratorium ya. Lanjut Bu Ana. Nah, pustaka yang kita gunakan, kenapa kok selalu seorang apoteker itu harus membutuhkan pustaka? Karena memang di apoteker itu belum baru ada spesialisasi tertentu gitu ya, belum semua spesialis gitu ya. Kalau kamu cek ke dokter kan dokter jarang ada yang buka buku, meskipun ada beberapa dokter yang, ayo mari kita lihat bersama-sama nih gitu ya, ada dokter yang seperti itu. Nah, karena kita biasanya menyangkut semua obat, semua penyakit, kadang-kala kita butuh pustaka yang valid. Nah, ada pustaka utama dan ada pustaka pendukung. Jadi yang kita gunakan mana dulu? Yang utama dulu, baru kita nanti bila tidak menemukan di yang utama, Anda boleh lihat pustaka pendukung. Lanjut, Bu Ana. Nah, pustaka pendukung tadi ini sebenarnya banyak ya, kalian bisa pilih AHFS ya. Kemudian kalau interaksi obat itu ada Stokely, kemudian ada BNF, kemudian ada DIH. Bu, buku-bukunya rata-rata bahasa Inggris, minimal Anda bisa bahasa Inggris pasif. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris banget ya gitu.
saya bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau pasif ya mau nggak mau ya harus bisa gitu ya. Oke. Kemudian, nah indikasi. Lanjut Bu Ane. Nah, indikasi ini ada dua. Ada indikasi yang tidak diterapi, ada penggunaan obat tanpa indikasi. Kalau indikasi yang tidak diterapi, berarti pasien memiliki kondisi medis yang jelas. Hasil laboratoriumnya menunjukkan data yang jelas. Diagnosisnya jelas, tapi pasien tidak mendapatkan obat untuk indikasi tersebut. Pasien masih mengeluh biasanya ya. Kemudian kalau penggunaan obat tanpa indikasi, artinya pasien tidak ada indikasinya, tapi dia mendapatkan obat, gitu ya. Oke, lanjut Bu Ane. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian antara obat dengan indikasi. Indikasinya diagnosisnya apa, obatnya apa. Pertama adalah obatnya tidak tepat. Tidak tepat untuk indikasinya. Misal, kalau Anda nanti PKPA gitu ya, di apotik dimanapun, kalau Anda sambil nunggu pasien datang, resep datang, sambil nunggu, Anda sering baca brosur obat. Nanti lama-lama Anda akan paham sendiri, akan pinter sendiri, akan hafal dengan sendirinya. Tapi jangan yang membuka kemasan ya, maksudnya yang ada di situ kan suka ada brosurnya tuh di dekat kartu stok, Anda bisa buka, baca gitu. Nah, itu juga bisa ya. Obatnya tidak tepat untuk indikasinya. Kedua, sediaan obatnya tidak tepat. Tadi yang saya cerita, pasien hamil harusnya misalkan dapat salbutamol bentuknya inhaler, tapi dia dapatnya misalkan bentuknya tablet gitu ya. Atau pasien sariawan, dia dapatnya tablet budesonid, padahal sebetulnya dia bisa mendapatkan salep oral, misalkan ya kalau sariawannya di mulut, itu juga bisa gitu ya. Kemudian duplikasi tidak tepat pada kelompok terapi atau bahan aktif. Artinya dia terjadi duplikasi dan duplikasinya misalkan kekuatan sediaannya. Tadi yang kaptopril 12,5, kemudian kaptopril 25. Maka biasanya kaptopril dengan kekuatan sediaan yang berbeda, nama obatnya sama, itu kita sebut sebagai lasa atau diberikan jarak supaya tidak tertukar gitu ya dalam penyimpanannya. Kemudian kontraindikasi obat. Kontraindikasi ini adalah kondisi di mana obat ini tidak bisa diberikan. Pada kondisi apa? Misal pasien misalkan memiliki sedang hamil atau sedang menyusui atau ada penyakit lain penyerta yang tidak bisa diberikan obat ini. Kemudian yang kelima, tidak ada indikasi yang jelas pada penggunaan obat. Ya, dikasih aja obatnya, tapi nggak tahu untuk apa gitu ya. Jadi Anda menentukan DRP ini jangan sampai tertukar. Kok ini pasien nggak mengeluh gejala apapun ya, tapi kok dikasih obat ini, siapa tahu ada obat yang ditambahkan untuk menanggulangi efek sampingnya. Gitu ya. Contoh misalkan pasien dikasih levofloxacin, antibiotik levofloxacin. Efek samping levofloxacin itu kan dia tidak nyaman pada lambung, gitu ya. Nah, kemudian dokter meresepkan misalkan omeprazol supaya lambung pasien kondisinya masih tetap bagus gitu ya, aman. Nah, itu juga bisa ya. Jadi jangan sampai ini DRP dikasih omeprazol nih gitu. Nggak seperti itu ya. Kemudian tidak ada obat yang diresepkan tapi indikasinya jelas. Jadi pasien itu sudah mengeluh oh saya tuh nyeri lambung, tapi tidak dikasih obat lambungnya, misalkan tidak dikasih antasidanya, tidak dikasih ranitidinnya gitu ya. Jadi pasien masih tetap mengeluh ya. Lanjut Bu Ana. Nah, tahapan analisis DRP. Bagaimana analisis DRP itu? Pertama, mengumpulkan dan mengkaji informasi mengenai pasien. Jadi, subjeknya dulu yang harus dicari. Oh, subjeknya ini pasiennya pasien A, pasien B, kemudian gejalanya seperti apa, dirawat di ruang mana, kemudian apakah pasien baru ataukah dia pasien dengan datang dengan kondisi yang lama gitu ya, artinya pernah datang ke rumah sakit. Jadi kita mengumpulkan data rekam medik, mengkaji informasi dari pasien. Boleh dalam bentuk tertulis, boleh dalam bentuk tidak tertulis. Tertulis artinya dalam rekam medik, kalau misalkan tidak tertulis itu bentuknya lisan, boleh wawancara dengan keluarga pasien misalkan gitu ya.
kalau kondisi pasien sedang dirawat inap. Yang kedua adalah kita melakukan penentuan tipe DRP yang tadi. Menurut helper and train ada 8 poin yang tadi tuh. Jadi kita tentukan dulu. Jadi kalau Anda baca soal, Anda lihat ini DRP-nya yang mana ya, gitu. Kemudian menentukan target terapi, kemudian mencari alternatif ya. Jadi kalau misalkan selain target terapi, barangkali target terapi yang akan kita sarankan kepada dokter itu sudah dilakukan. Ketika sudah dilakukan berarti Anda harus punya alternatif terapi yang lain gitu ya. Kemudian memilih regimen terapi yang tepat gitu ya. Regimen terapi yang tepatnya apa gitu ya. Kemudian implementasi penggunaan obat, artinya ketika sudah memilih regimen terapi yang obat, misalkan obat A, B, C, D, E, Anda harus bisa menjelaskan kepada pasien ini kapan diminumnya, pagi, siang, sore, sebelum makan, sudah makan. Ya, atau bersama makanan, ini harus jelas implementasi penggunaan obatnya. Kemudian, mendesain rencana monitoring untuk mencapai target terapi. Biasanya kita lakukan rencana monitoring itu kalau pasiennya sering datang ke rumah sakit, posisinya rawat jalan. Kalau rawat inap pasti iya gitu ya, tapi kalau rawat jalan itu posisi pasiennya adalah kondisinya yang bukan sekali datang kemudian sembuh gitu ya. Biasanya beberapa penyakit yang memang degeneratif, hiperkolesterol, hipertensi, itu biasanya ada rencana monitoring untuk mencapai target terapi. Jadi kita misalkan ingin kadar gulanya jadi sekian. Oh, kita nanti monitoring lagi ingin kadar kolesterolnya jadi sekian. Nah, itu disebut dengan rencana monitoringnya ya. Oke, selanjutnya Bu Ana. Nah, mengumpulkan dan mengkaji informasi mengenai pasien, ini tadi saya sudah cerita boleh langsung ataupun tidak langsung. Berarti langsung boleh interview, tanya jawab, tapi tentu dengan seizin pasiennya ya, atau kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya tidak sadar, tentu ke keluarga pasien yang terdekat. Tapi Anda harus memberikan izin meminta izin seperti yang swamedikasi, Bapak dan Ibu, bolehkah saya menggali informasi mengenai pasien ini kalau kondisinya tidak sadar. Kalau kondisinya sadar, pasiennya bisa dilakukan tanya jawab, boleh ya. Kalau tidak langsung, ini melalui rekam medis ya. Nah, pengumpulan datanya apa sih yang harus dikumpulkan? Anda harus jelas identitas pasiennya. Ya, nama, alamat, umur, jenis kelamin, riwayat, itu harus jelas. Sampai pasien ini baru atau dia sudah lama menderita penyakit ya. Kemudian sejarah penggunaan obat. Dia pernah menggunakan obat apa saja ataupun obat yang sedang digunakan. Sejarah penggunaan obat itu paling lama adalah obat yang dipakai 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau 5 tahun sebelumnya itu nggak bisa kita jadikan patokan. Biasanya 3 bulan sebelumnya. Kalau obat yang sedang digunakan pasti yang saat ini sedang pakai. Nah, ini dilakukan dengan metode interview, didapatkan komunikasi efektif seperti kalian kemarin KIE, memberikan salam, memperkenalkan diri, ya, ini sudah didapat di KIE. Kemudian harus bersikap ramah, jangan judes-judes ya, yang baik, yang senyum gitu ya, dan komunikatif gitu ya. Dilakukan dengan suara yang jelas dan tidak terlalu cepat. Komunikatif itu tidak menggunakan bahasa kedokteran atau bahasa farmasi, ya. Misalkan, Bu, nanti Ibu efek sampingnya bradikardi. Nanti kan dia nggak ngerti apa itu bradikardi. Oh, Bu, nanti efek sampingnya takikardi. Wah, udah tambah nggak ngerti dia, nggak budeng. Apalagi kalau misalkan kamu PEMAS. PEMAS, kemudian ke daerah pedalaman, ternyata dia ngertinya bahasa ibu. Misalkan orang Sunda, datangnya ke orang Sunda, yang datangnya orang Kalimantan, misalkan nggak ngerti. Artinya nggak komunikatif ya. Gunakan pilihan kata dan bahasa yang sesuai dengan sistematika kalimat yang baik. Artinya ini apa ya? Ketika Anda menyampaikan hal yang terburuk sekalipun, ketika disampaikan dengan bahasa yang baik, insya Allah orang lain pun akan mengerti. Ya, jadi sampaikan dengan bahasa yang baik. Ya, lanjut Bu Ana. Nah, penentuan tipe DRP. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, kita dapat melakukan penentuan tipe DRP yang terjadi. Tadi kan nomor 1 mengumpulkan data, nomor 2 kita menentukan tipe DRP yang tadi menurut helper and strength.
Nah, tipe DRP ini dari tadi yang kalian kumpulkan itu harus tertulis, terdokumentasi dengan jelas. Ya, write what you do what you write. Gitu ya. Artinya apapun yang kamu lakukan, tulis. Apapun nanti yang kamu tuliskan, kerjakan. Gitu ya. Nah, kemudian beberapa contoh pustaka yang bisa diajukan acuan, kalau terapi asma ini bisa dilakukan penata laksanaan asma, Depkes RI atau GINA. Biasanya kita pakai yang internasional GINA. Kalau Indonesianya kita pakai penata laksanaan asma. Kalau hipertensi ada GNC, mungkin ada yang terbaru ya. Diabetes ada gitu ya, ada gitu ya. American Diabetes Association. Jadi artinya setiap penyakit itu punya asosiasi yang menaungi penyakitnya masing-masing. Jadi kalau nanti Anda sudah lulus, pengen tahu lini terapinya, target pengobatannya, Anda bisa masuk ke asosiasi yang menaungi penyakit tersebut gitu ya. Lanjut Bu Ane. Yang ketiga, menentukan target terapi. Nah, target terapi ini didasarkan pada tata laksana pengobatan yang ada. Jadi artinya Anda harus menentukan tata laksananya gimana. Dari mana? Dari buku panduan, dari pustaka pendukung yang tadi disebutkan. Boleh AHFS, boleh DIH, boleh Dipiro, misalkan gitu ya. Itu juga Anda boleh pilih gitu ya. Tapi gunakan selalu pustaka utama. Ya, pustaka pendukung tuh nanti ketika Anda tidak menemukan di pustaka utama. Ya, BNF juga boleh ya. Nah, contoh pustaka ini tadi disebutkan ya. Atau kalau Anda dapat dokter spesialis misalkan ya kan suka ada perkumpulan dokter, buku panduan perkumpulan dokter spesialis misalkan Perkeni, Perki gitu ya. Nah, itu yang suka dijadikan acuan pengobatan oleh dokter. Jadi Anda juga harus membaca itu. Biasanya boleh diunduh di internet secara gratis ya. Kalau nggak ada yang baru, boleh yang setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya biasanya tidak berbeda jauh gitu ya. Tapi jangan sampai yang udah lama banget, itu pasti berbeda ya. Lanjut Bu Ana. Nah, mencari terapi alternatif yang memungkinkan. Nah, terapi alternatif ini didasarkan pada berbagai panduan tata laksana, pengobatan, dan studi pustaka. Maka, karakter apoteker itu adalah long life learner. Artinya Anda harus terus-menerus belajar, karena ilmu itu selalu bertambah, selalu berubah. Ya, ini juga tidak hanya untuk Anda ya, buat saya juga sama gitu ya. Nah, pencarian terapi alternatif ini gimana? Kita lakukan berdiskusi dengan tenaga kesehatan lain, dengan dokter, dengan perawat, dengan ahli gizi, gitu ya, dengan fisioterapisnya, misalkan itu juga adalah diskusi bersama. Bagaimana terapi yang tepat? Kalau kondisi pasien dirawat di ICU, berarti dengan ahli gizi kita harus berdiskusi. Kemudian dengan apoteker jelas, dengan dokter ya, dengan perawatnya itu harus jelas ya. Maka kita berdiskusi dengan melakukan komunikasi efektif yang tadi saya cerita. Oh, harus ramah, menanyakan pendapat yang lain, tidak bersifat arogan ya, oh mentang-mentang saya apoteker gitu ya, terus merasa paling gitu ya, enggak. Semua tenaga kesehatan adalah sama gitu ya, karena kalau kamu datang ke rumah sakit, kamu tidak akan menemukan hanya dokter, pasti akan menemukan perawat, menemukan apoteker gitu ya, ada yang bersih-bersih dan seterusnya ya. Kemudian menggunakan kalimat yang baik dan ketika diskusi sudah selesai dilakukan penutup dan mengucapkan terima kasih gitu ya. Artinya dimanapun Anda berdiskusi atau berini Anda harus selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih ya. Kemudian pustaka yang digunakan ini tadi yang interaksi obat ada Stokely kan, udah kenal dengan Bapak Stokely ya, mungkin udah sering ya. Stokely yang ini ada edisi ke-11, ini bisa dicari ya. Lanjut Bu Ana. Kemudian memilih regimen terapi yang tepat untuk pasien. Kita pilih regimen terapinya untuk pasien didasarkan pada hasil diskusi yang tadi. Udah dapet nih tata laksananya, alternatif terapinya dengan pasien yang lain, atau dengan hasil studi pustaka. Baru kita memilih regimen yang tepat untuk pasien. Jangan lupa dokumentasikan. Ya, ada perbaikan regimennya ditulis dari misalkan sebelumnya dikasih omeprazol ganti lansoprazol misalkan. Itu tertulis. Nah, ketika ada perubahan regimen terapi,
maka pastikan dokter mengetahui. Untuk dokter tahu, berarti Anda harus minta persetujuan secara tertulis sebagai bukti. Jangan sampai dari lewat telepon aja, lewat telepon bolehlah diganti, enggak. Kalau misalkan mau lewat telepon, setelah selesai dokter itu praktek, Anda datang ke dokter tersebut, kemudian minta paraf sebagai persetujuan perubahan nama obat, misalkan atau dosisnya atau apapun, gitu ya. Karena ini dilakukan secara bersama perubahan ini ya. Lanjut Bu Ana. Nah, implementasi penggunaan obat ini adalah ketika Anda sudah dapat regimen yang tadi, berarti kan dapat nih, gimana caranya supaya pasien tuh benar menggunakan obatnya? Berarti kan kita harus menjelaskan tata cara penggunaan obat kepada pasien lewat konseling, tentu dengan kriteria pasien yang memenuhi konseling, atau jika kriteria pasien konseling tidak terpenuhi, Anda boleh melakukan PIO atau pemberian informasi obat. Ya, jadi dikomunikasikan misalkan dengan TTK yang memberikan informasi di depan misalkan. Ini aturan pakainya gini. Kalau dia pakai seretid diskus inhaler gimana cara pakainya itu harus dijelaskan ya. Kemudian komunikasi dan edukasi penggunaan obat, bagaimana cara menyimpannya, cara memberikannya, apakah diputar misalkan diskus atau inhaler dipencet atau dihisap atau diminum langsung. Nah, itu tuh dijelaskan. Kemudian interval waktu pemberian obat. Kalau sehari 3 kali, bagaimana cara minumnya? Kalau sehari sekali, berarti dia harus di jam yang sama. Misalkan jam 7, berarti dia akan minum lagi esok hari jam 7. Kemudian lama pemberian. Berarti kan harus menghitung berapa lama ini obat akan habis. Kontrolnya datang lagi kapan ke dokter? Berarti kan artinya misalkan pasien minggu depan harus kontrol ke dokter. Dikasih amoxicillin 5 hari. Berarti kan artinya sebelum kontrol berikutnya obatnya harus sudah habis. Kemudian cara monitoring efek sampingnya gimana? Misalkan ada efek samping yang berbahaya atau yang memang harus diwaspadai. Misal, kok ini pasiennya jadi gatal-gatal ya, kemerahan ketika pertama minum obat itu, kemudian matanya bengkak dan seterusnya. Nah, itu diinformasikan gitu ya. Lanjut Bu Ana. Kemudian mendesain rencana monitoring untuk mencapai target terapi. Artinya si regimen yang sudah kita pilih bersama dokter, alternatif terapinya, kita lakukan rencana monitoring. Kenapa? Supaya keberhasilan terapi ini bisa diteruskan, entah itu frekuensi kambuhnya berkurang atau pasiennya sembuh. Itu tuh disebut dengan evaluasi keberhasilan terapi, gitu ya. Atau pasiennya nggak sakit lagi, misalkan gitu ya. Nah, monitoring ini dilakukan dengan merancang pengujian laboratorium dan manifestasi klinik yang timbul pada pasien tersebut. Artinya, kalau dia biasanya timbul seminggu sekali, kambuh seminggu sekali, sekarang jadi sebulan sekali. Nah, kita harus cek di data hasil laboratoriumnya, benar nggak terjadi perbaikan? Itu adalah rencana monitoring. Nah, rencana monitoring ini didasarkan pada studi pustaka. Jangan sampai, oh monitoring berarti semua hasil lab aja dicek, nggak seperti itu. Oh, kalau kita mau berhasil untuk misalkan pasien hepatitis, dikasih obat untuk melindungi hatinya supaya tidak naik kadar SGOT, SGPT-nya. Nah, berarti monitoringnya adalah kita melakukan pengujian laboratorium SGOT dan SGPT ya. Lanjut Bu Ana. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit sedang melakukan visitasi ke ruangan secara mandiri. Berarti dia nggak sama dokter ya. Ini visite mandiri. Berdasarkan penggalian informasi, pasien rawat inap menderita penyakit tukak lambung kronis karena infeksi Helicobacter pylori. Pasien saat ini sedang menerima regimen terapi ranitidin, tablet clarithromycin, dan tablet amoxicillin asam kelapulanan. Tugasnya lakukan pengumpulan data dan informasi, berarti adanya nanti di kolom yang ini yang lembar kerja ya, pengumpulan data dan informasi. Yang B, tentukan permasalahan di RP, yang C, desain terapinya ya. Ini adalah contoh kasusnya. Cuma next dulu Bu Ana. Oke. Ke sebelumnya Bu Ana izin punten.
Nah, ini mau yang barusan. Nah, ini bisa dipoto dulu, silahkan sambil nanti Anda mengerjakan. Ya, lembar kerja ini akan berbeda-beda tampilannya ya, sesuai dengan pembuat soal. Tapi kalau misalkan Anda membaca soal obatnya bukan obat swamedikasi, Anda kan tahu ya obat swamedikasi itu apa aja? Yang logo biru, logo hijau, atau obat doa. Kalau obat KIE berarti obat-obat yang memang perlu penanganan khusus, inhaler, misalkan suppositoria, KB gitu ya. Tapi kalau di luar yang KIE dan di luar swamedikasi, kemungkinan adalah di ARPI gitu ya. Yang ini sudah dipoto? Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. sudah. Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih. Lanjut Bu Ana. Nah, ini ya. Jadi yang sebelah kiri tadi adalah soalnya. Seorang apoteker ini sedang melakukan visite mandiri. Kondisi pasien adalah dirawat inap, berarti tukak lambung, kemudian terkena infeksi Helicobacter pylori. Pasien menerima ranitidin, klaritromisin, tablet amoxicillin, dan asam klavulanat. Berarti kalau di pengumpulan data dan informasi, usahakan semua yang ada di dalam soal Anda tulis, tapi bukan ditulis kembali ya. Ditulis lagi aja soalnya supaya nilainya benar, nggak begitu. Anda rangkum, oh berarti pasien rawat inap. Kemudian diagnosis tukak lambung karena infeksi Helicobacter pylori. Regimen pengobatan, tablet ranitidin, klaritromisin, amoxicillin klavulanat. Ini ditulis dengan jelas ya. Kalau ada kartu obat pasien, biasanya suka ada dosisnya nih. Aturan pakainya sama rute pemberiannya Anda tulis dalam secara lengkap di pengumpulan data dan informasi. Yang baris pertama yang tadi ya, yang Anda foto. Nah, kemudian di yang kedua adalah, Bu, punten yang sebelumnya, yang halaman 17. Nah, permasalahan di ARPI-nya apa? Ya, tulis. Kalau di yang pengumpulan data dan informasi, tadi Anda tulis aja regimennya apa aja, penyakit diagnosis pasiennya apa saja, di baris pertama ya. Nah, di baris yang kedua, permasalahan di ARPI itu adalah untuk poin B. Permasalahan di ARPI-nya apa? Baru nanti ke yang C, desain terapi atau rekomendasi terapi. Silakan Bu, lanjut Bu yang, nah ini ya. Coba kalau berdasarkan lampiran pustaka ini, obat yang diberikan betul atau tidak? Silakan Anda cermati dulu. Saya kasih waktu 5 menit lah ya. Coba. Oh, izin jawab tidak tepat, Bu. Boleh, Karol. Terima kasih. Silakan, Karol. Pengobatannya tidak tepat, Bu. Kenapa tidak tepat? Seharusnya diberikan obat tukak lambungnya itu golongan PPI, sedangkan ini diberikannya ranitidin. Ya, bagus ya. Wah, Karol ini termasuk gercep ya, cepat ya. Dia udah lihat, oh ternyata itu salah. Oh, betul ya. Jadi harusnya dia mendapatkan PPI, bukan H2 blocker, bukan tablet ranitidin. Ya, berarti ini di desain terapinya Anda mengganti golongan PPI, tablet klaritromisin, tablet amoxicillin, dan asam klavulanat. Nah, kalau mau PPI-nya kan banyak, omeprazol kah, lansoprazol kah, pilih yang obat dengan paling rendah terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan lansoprazol dengan omeprazol, mana kita pilih dulu yang omeprazol. Satu, kalau omeprazol itu juga masuk dalam DOA, daftar obat wajib apotek. Ya, kalau lansoprazol kan tidak. Dari sisi harga lebih murah. Kita pilih dulu yang memang grade-nya gitu ya, levelnya itu lebih rendah. Meskipun di sini hanya golongan PPI, tapi kan golongan PPI itu banyak. Ya, jadi pilih dulu yang omeprazol. Kemudian dosisnya bagaimana? Sesuai dengan tata laksananya. Kalau memang dosisnya adalah dosis yang tinggi yang diberikan, Anda berikan dosis dengan kekuatan sediaan yang paling tinggi. Kalau memang di sana tidak tercantum berapa dosis yang diberikan, berarti Anda pilih dosis dengan kekuatan sediaan yang paling rendah.
gitu ya. Kalau misalkan dipilihnya adalah kaptopril, oh berarti antara kaptopril 25 dan 12,5 di pustakanya tidak tertulis nih berapa sih kaptopril yang harus diberikan. Anda berarti pilihnya kaptopril dengan dosis yang paling rendah gitu ya. Tapi kalau di dalam tata laksananya tertulis dosisnya harus high dose misalkan gitu ya, berarti Anda pilih dosis dengan kekuatan yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi betul jawabannya ranitidinnya diganti menjadi boleh omeprazol atau lansoprazol sesuai dengan golongan PPI yang tersedia di sarana pelayanan kesehatan tempat Anda praktek. Kalau di puskesmas adanya omeprazol ya berarti omeprazol. Kalau misalkan di rumah sakit omeprazolnya sedang kosong, adanya lansoprazol, boleh nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Tapi selama masih sesuai dengan regimen terapinya atau tata laksananya. Ya, lanjut Bu Ana. Nah, ini kasus berikutnya. Hasil penggalian informasi menyebutkan pasien didiagnosa hipertensi. Pasien juga bercerita sudah telat menstruasi selama 8 minggu. Berarti pasien kemungkinan sedang hamil 2 bulan. Ya, tapi belum periksa ke dokter mengenai kehamilannya. Kalau biasanya perempuan, kalau telat 1 bulan itu udah ketar-ketir ya, kemungkinan berisi gitu ya, lagi isi. Nah, apoteker menduga pasien tersebut sedang hamil. Maka tugasnya lakukan pengumpulan data dan informasi terhadap pasien tersebut. Jadi Anda tadi lembar kerjanya seperti tadi, dibuat pengumpulan data dan informasi, buat selengkap mungkin tapi tidak menyalin kembali. Itu ya triknya supaya cepat. Apa sih inti dari soal ini? Anda tulis intinya, bukan disalin kembali. Yang B, tentukan permasalahan DRP yang mungkin terjadi. Yang C, desain terapi yang terbaik untuk pasien tersebut. Dan lembar kerja yang sudah Anda dapatkan, Anda serahkan kepada penguji. Baru yang terakhir, lakukan komunikasi dengan pasien. Jadi bisa aja dalam satu stasiun ini, Anda mendapatkan dua stase. Misalkan ini kan stasiun DRP, tapi bisa aja di DRP ini ada komunikasinya. Bisa aja di DRP ini ada swamedikasinya, ada konselingnya. Nah, dalam waktu tertentu OSCE yang ditentukan, Anda harus bisa cukup untuk mengisi lembar kerja dan melakukan komunikasi. Gitu ya. Nah, ini resepnya adalah ada nama dokter, alamat dokter, ada SIP-nya, surat izin prakteknya. Kemudian ini dapat kaptopril 5 mg itu nggak ada ya, biasanya 12,5, 25 kalau sekarang ya. Numero 30, Signa 1DD1, dan resipo furosemid. Ini biasanya furosemidnya 40 kalau nggak 80 biasanya ya. Tablet numero 30, Signa 1DD1, Pro-nya Nyonya Drupadi 30 tahun ya. Berarti pasien dapat hipertensi, sedang hipertensi, tapi pasien kondisinya kemungkinan sedang hamil ya. Next, Bu. Nah, ini ya. Berarti coba dilihat yang sebelumnya, izin Bu, punten. Nah, ini kondisi pasien ini kayaknya sedang di apotik untuk penebus resep. Ya. Sekarang berarti pengumpulan data Anda tulis, kemudian permasalahan DRP-nya pasien adalah hipertensi yang disertai dengan kondisi khusus ya, dia adalah kontraindikasi. Kemudian desain terapinya. Ini kira-kira obatnya mau diberikan nggak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak boleh diberikan? Karena ada kemungkinan pasien sedang hamil, Bu. Selain sedang hamil, kaptopril dan furosemid, apa kategori FDA-nya? Kaptopril Kalau kategorinya kaptopril D, Bu. Furosemid C, kaptopril? Bu. Kaptopril B, furosemid. Kaptopril D, Bu. Delta. Oh, kaptopril D, furosemid C. C, Bu. Oke. D. Berarti kan kalau dilihat kategori FDA A, B, C, D, X, yang aman hanya A dan B. Berarti C, D, dan X itu adalah tidak boleh diberikan.
C itu pada kondisi tertentu ya, di mana keuntungannya lebih besar dibanding kerugiannya. Nah, ini kan kayaknya datang ke apotek, coba dilihat slide berikutnya, izin Bu Ana. Nah, di sini di pustaka tertulis bahwa obat yang aman orang yang hipertensi dan pada kondisi hamil adalah metildopa. Ya, dilihat ya. Ini adalah trimester pertama. Berarti kalau trimester pertama berarti pada 3 bulan pertama. Ini yang paling aman. Metildopa dosisnya 0,5 sampai 3 gram per hari 2 sampai 4 kali sehari. Tapi boleh diberikan nggak metildopanya sama kita? Tidak boleh, betul ya, Pak. Betul ya, Ardea Panontia. Aduh, namanya susah ya. Jadi metildopanya nggak bisa kita kasih ke pasiennya. Kenapa? Karena metildopa tidak masuk dalam 2 daftar obat wajib apotek. Itu tidak masuk. Berarti sarannya adalah pasien tidak mendapatkan resep yang tadi, juga tidak mendapatkan metildopa, tapi mendapatkan konseling dari apoteker bahwa dia harus datang ke dokter SPOG untuk memeriksakan kehamilannya, apakah dia mengganti gitu ya, mengganti si obat yang tadi captopril dan furosemid ke metildopa karena kondisi pasien sedang hamil, gitu ya. Bisa dipahami untuk DRP sesi ini? Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu Ana, boleh stop share Bu Ana? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada tambahan dari Bu Suci dan Bu Alfi, dipersilahkan. Dari saya cukup, Bu Ita. Ya, baik. Terima kasih Bu Suci, Bu Alfi. Cukup Bu Ita. Ya, baik. Terima kasih Bu Alfi dan Bu Suci. Barangkali dari para mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3. Oh, ada. Oh, silakan Amanda. Bu, saya izin bertanya, kalau misalkan OSCE nanti itu daftar-daftar obat doa itu nanti disediakan atau tidak ya, Bu? Oke ya. Pertanyaannya ya, Bunda. Apakah disediakan atau tidak? Biasanya disediakan, tapi ada yang disediakan dalam bentuk ibu, ada yang disediakan dalam bentuk bukunya, ada yang disediakan doa yang digunakannya, halaman tertentu misalkan. Kalian misalkan pakai doa omeprazol, misalkan doa 3. Nah, hanya doa 3 aja yang dipakai sesuai dengan soalnya. Ada juga yang seperti itu. Enaknya adalah yang sesuai dengan pustakanya, sesuai dengan soal, jadi Anda nggak perlu buka-buka buku. Tapi kalau tidak, berarti Anda harus buka indeks, ataupun kalau dapat e-book juga tetap harus buka indeks supaya nanti Anda bisa lebih cepat untuk melihat obat yang dimaksud, ya gitu. Tapi biasanya ada bukunya dilampirkan kalau OSCE gitu ya. Jadi tidak perlu dihafal ya. Syukur-syukur Anda hafal di luar kepala ya, alhamdulillah ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan Putri. Berarti tadi untuk yang kasus yang kedua itu desain terapinya kita tulis di bagian desain terapi itu konseling ke dokter SPOG ya Bu? Desain terapinya, ya betul. Jadi Anda tulis misalkan untuk resep, jangan langsung konseling ke dokter SPOG, tidak gitu ya. Jadi ada tahapannya. 1, pasien tidak bisa diberikan resepnya karena kondisi sedang hamil. Kemudian ditulis juga furosemid termasuk kategori FDA D, captopril kategori C. Kemudian poin nomor 2 adalah pilihan obat hipertensi untuk ibu hamil adalah metildopa, tapi tidak bisa diberikan karena tidak ada di dalam doa. Baru yang terakhir adalah pasien dilanjurkan untuk konsultasi ke dokter SPOG untuk pemeriksaan kehamilan, gitu ya. Ditulis di desain terapinya. Meskipun ketika konseling dengan pasiennya, Anda harus menyampaikan hanya untuk kembali ke dokter SPOG, gitu ya. Obatnya tidak bisa diberikan, Bu, karena memang kondisi ibu sedang hamil. Paling menyampaikannya seperti itu kepada pasien. Tapi untuk di dalam lembar kerjanya, Anda tulis secara lengkap. Pastikan tulis lengkap, waktunya cukup, gitu ya.
Jangan sampai Anda tulis lengkap, tapi Anda keteteran karena waktunya nggak cukup. Jadi sebisa mungkin inti-intinya diambil, tapi ditulis secara lengkap gitu ya. Bisa dipahami, Putri? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas? Ya, mungkin Mangga dilanjut, Bu Alfi dipersilahkan, atau Bu Suci dulu, Mangga. Ya, baik, terima kasih Bu Ita. Mungkin saya lanjut dulu ya, Bu Suci izin. Saya izin sharekan ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Melanjutkan pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ita, masalah terkait obat yang kedua yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan dosis ya. Oke. Permasalahan terkait obat yang terkait dengan dosis itu biasanya terdiri dari 4 aspek ini. Yang pertama, dosis obatnya terlalu rendah atau pemberian dosis tidak mencukupi, sehingga nanti dampaknya efektivitas pengobatannya tidak akan tercapai. Yang kedua adalah dosis obat terlalu tinggi atau pemberian dosisnya berlebihan, nanti dampaknya adalah keamanan pengobatan pada pasiennya menjadi tidak terjamin, mungkin pasiennya mengalami efek toksik gitu ya akibat dosisnya terlalu berlebihan. Yang ketiga, selain dari satuan dosisnya, biasanya masalahnya itu adalah dalam durasi pemberian obatnya. Bisa terlalu pendek, bisa terlalu lama. Setiap jenis pengobatan atau setiap jenis obat itu punya durasi pengobatan tertentu untuk setiap indikasi penyakit dari masing-masing obatnya. Contohnya misalnya untuk penyakit kronis itu kan durasi pengobatannya biasanya cukup panjang, bahkan bisa sampai seumur hidup. Atau untuk penyakit akut seperti infeksi, ada yang durasi pengobatannya cukup 3 hari, ada yang membutuhkan waktu 5 hari, ada yang membutuhkan waktu 7 hari, 10 hari, 14 hari, bahkan sampai 6 bulan gitu ya untuk penyakit TBC atau seumur hidup seperti pengobatan HIV. Jadi durasi terapi juga menjadi aspek yang perlu dinilai ketika teman-teman akan melakukan evaluasi atau analisis masalah terkait obat dalam pasien. Untuk dosis, ini dosis juga bisa dievaluasi dosis 1 kali pemberiannya dan juga dosis 1 hari pemberiannya, selain dari durasi secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi dosis, maka teman-teman perlu memperhatikan beberapa informasi yang ada pada pasien. Tadi Bu Ita sudah menyinggung gitu ya di awal, teman-teman perlu melakukan yang namanya penggalian data atau pengumpulan data dan informasi terkait dengan pasien. Yang terkait dengan dosis, informasi pasien yang diperlukan biasanya yang pertama adalah usia pasien. Apakah pasiennya anak-anak, dewasa, atau lansia, terutama pasien anak gitu ya atau lansia yang biasanya dosisnya akan berbeda dengan dewasa normal. Kemudian adalah bobot badan pasien. Ini biasanya digunakan pada pasien anak gitu ya, untuk mengetahui dosis efektifnya itu berapa miligram gitu ya untuk suatu pengobatan. Kemudian perhitungan dosis juga bisa kita lakukan berdasarkan luas permukaan tubuh. Biasanya digunakan untuk obat-obat kanker gitu ya atau obat-obat yang memang dosisnya berdasarkan luas permukaan tubuh. Yang 3 pertama ini adalah biasanya terkait dengan perhitungan dosis ya, teman-teman akan melihat usia pasiennya berapa, lihat nanti di pustaka gitu ya dosis untuk usia tersebut. Jika memang pada pasien anak tidak ada usia pasiennya gitu ya, atau misalnya dalam dosis di pustakanya itu berdasarkan berat badan pasiennya, baik pasien anak, dewasa maupun lansia, maka teman-teman harus hitung dosisnya berdasarkan berat badan pasien. Kemudian kalau luas permukaan tubuh, teman-teman hitung dosisnya berdasarkan luas permukaan tubuh pasien. Menghitung luas permukaan tubuh gimana caranya? Ada yang sudah ingat, masih ingat menghitung luas permukaan tubuh? Biar kita butuh data apa saja? Tinggi badan dan berat badan, Bu. Ya, tinggi badan dan berat badan pasien, yang kemudian
dikalikan ya, tinggi badan dalam sentimeter dikali berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi dengan 3.600 dan diakarkan untuk mendapatkan luas permukaan tubuh pasien. Selain data demografi pasien ini, teman-teman perlu lihat fungsi organ pasiennya. Ginjal dan hati merupakan organ yang berkontribusi dalam farmakokinetik obat. Ketika salah satunya bermasalah, kemungkinan farmakokinetik obat itu akan dipengaruhi. Dampaknya nanti teman-teman perlu sesuaikan gitu ya dosisnya. Ada obat yang dia dieliminasi cukup tinggi di ginjal pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, ekskresinya tidak berjalan dengan maksimal, maka dosis obatnya biasanya perlu dilakukan penyesuaian. Begitu juga dengan gangguan fungsi hati. Obat-obat yang tinggi sekali di metabolisme di hati, pada pasien dengan gangguan fungsi hati biasanya perlu yang namanya penyesuaian dosis. Tidak semua obat perlu dilakukan penyesuaian dosis pada gangguan fungsi organ seperti ginjal atau hati. Teman-teman cek gitu ya, kumpulkan dulu informasi pasien terkait usia, bobot badan, termasuk di dalamnya adalah tinggi badan untuk menghitung luas permukaan tubuh dan fungsi organ ginjal atau hati pasien. Yang kemudian nanti teman-teman lihat informasi dosis obatnya berdasarkan studi pustaka. Untuk melihat informasi terkait dosis, biasanya pustaka utama yang digunakan itu adalah BIH, AHFS, atau BNF, yang itu sudah pernah keluar dalam ujian OSCE ya. BIH, AHFS, sama BNF biasanya ya teman-teman bisa coba buka gitu ya. Untuk suatu obat dosisnya itu berapa, nanti di sana dilihat gitu ya. Kemudian di bagian-bagian agak bawahnya biasanya ada terkait informasi terkait penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi organ seperti ginjal atau hati. Setelah teman-teman tadi melakukan pengumpulan data dan informasi terkait data demografi pasien, juga penyakit fungsi organnya, dan melihat data di literatur, kemudian teman-teman lakukan evaluasi ketepatan dosis pada pasien. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan evaluasi ketepatan dosis, yang pertama ketentuannya gitu ya, total dosis per hari tidak boleh melebihi dosis maksimal hariannya. Nanti ada contohnya nggak ya? Nah ini misalnya gitu ya, ini contoh pustaka dari BNF. Nah, ini kan ada indikasi, kemudian di sini ada dosisnya untuk anak usia 1 sampai 11 bulan, untuk anak usia 1 sampai 4 tahun, untuk anak usia 5 sampai 11 tahun, ini dosis cefalexin, dan seterusnya untuk ke dewasa. Nah, tadi gitu ya, kalau teman-teman baca ke halaman berikutnya, di sini biasanya ada penyesuaian dosis untuk pasien dengan gangguan fungsi organ. Kalau pasiennya ternyata punya gangguan fungsi organ, maka teman-teman merujuk dosisnya adalah pada dosis yang ada di bagian sini. Tapi kalau ternyata dosisnya pasiennya tidak punya gangguan fungsi organ, teman-teman bisa cek dosisnya di sini. Di sini dosis itu ada yang dinyatakan untuk dosis 1 kali pakainya, ada dosis hariannya. Kalau ini misalnya seperti ini. 500 mg 2 sampai 3 kali sehari. Berarti ini dosis 1 hari atau dosis 1 kali pakai? 1 hari. 500 mg 2 sampai 3 kali sehari. Ini yang dinyatakan dosis 1 kali pakai atau dosis 1 hari? 1 kali, Bu. Dosis 1 kali pakai. Ini dosis 1 kali pakai. Kalau yang ini misalnya ya, yang bawah bagian anak. Yang ini misalnya, yang ini 12 mg per kilogram. Ini juga dosis 1 kali pakai. Sebetulnya di sini semua yang dinyatakan adalah dosis 1 kali pakainya. Nanti teman-teman bisa cek di pustaka lain untuk melihat dosis untuk 1 harinya. Gitu ya. Jadi untuk penilaian dosis, pertama dicek bahwa dosis per harinya tidak boleh melebihi dosis maksimal dalam 1 hari. Begitu juga dengan dosis 1 kali pakainya tidak boleh melebihi dosis maksimal dalam 1 kali pakai jika memang di sana tertera. Untuk pasien pediatrik, geriatrik dengan gagal ginjal atau gagal hati, jika di dalam pustaka tertera atau tertulis dosis untuk kriteria pasien tersebut, maka dosis tersebut yang menjadi acuan.
Jika tidak tertera, maka harus dilakukan perhitungan dosis berdasarkan usia atau bobot badan pasien atau luas permukaan tubuh pasiennya. Kalau untuk contoh yang ini, dia dosisnya ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa, jadi teman-teman tidak perlu menghitung dosis berdasarkan usia, karena dosis untuk setiap usianya di sini sudah dinyatakan dosisnya berapa, tidak perlu lagi menghitung berdasarkan usia. Kalau di sini untuk anaknya dosisnya adalah berdasarkan berat badan, maka teman-teman butuh data informasi berat badan pasien, kemudian dikalikan dengan dosis per kilogram berat badannya untuk mendapatkan dosis yang tepat bagi pasien. Sama gitu ya, ini kalau di sini tidak ada geriatriknya, tidak dinyatakan gitu ya, berarti mengikuti dosis dewasa, dosis gangguan fungsi ginjalnya dinyatakan ya untuk contoh yang ini. Teman-teman bisa cek setiap obat itu informasi terkait dosisnya mungkin akan berbeda, mungkin juga sama gitu ya. Tahapan yang dapat dilakukan pada saat teman-teman melakukan analisis masalah terkait obat, terutama untuk mengevaluasi dosis obat, yang pertama adalah mengumpulkan dan mengkaji informasi mengenai pasien. Tadi yang dibutuhkan adalah kalau untuk mengevaluasi dosis adalah usia pasiennya, berat badan pasiennya, tinggi badan pasiennya jika diperlukan perhitungan luas permukaan tubuh, dan fungsi organ pasiennya terutama ginjal dan hati yang terkait dengan dosis. Setelah itu teman-teman tentukan apakah dosis yang diberikan oleh dokter di dalam resep atau kartu obat pasien itu sudah tepat atau tidak. Jika dosisnya tidak tepat, maka teman-teman tentukan tipe DRP-nya. Apakah termasuk subterapeutik dosis, jadi dosisnya itu kurang, bisa jadi dosis 1 kali pakainya kurang, bisa jadi dosis 1 harinya kurang, atau bisa jadi durasi terapinya terlalu pendek. Atau ternyata dia kategorinya adalah overdosis. Jadi dosisnya melebihi dari yang seharusnya. Bisa jadi dosis 1 kali pakainya melebihi dosis yang seharusnya, atau dosis 1 harinya melebihi dosis yang seharusnya, atau durasi terapinya yang terlalu panjang, sehingga dia disebut juga sebagai overdosis. Setelah dievaluasi dosisnya, teman-teman tentukan target terapi. Sama tadi sudah Bu Ita singgung ya untuk target terapi, termasuk juga mencari terapi alternatif yang memungkinkan jika memang ternyata pasiennya ini punya gangguan fungsi organ gitu. Kemudian di sini di renal dosis pada renal impairment-nya dinyatakan tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Gitu. Itu berarti termasuk yang indikasinya tidak tepat tadi ya. Maka butuh terapi alternatif. Kemudian regimen terapinya, jika tadi teman-teman menemukan bahwa dosisnya ternyata tidak tepat, maka di sini teman-teman tentukan regimennya, perubahan regimennya atau penyesuaian dosisnya menjadi seperti apa. Tidak hanya menjudge gitu ya, membuat pernyataan bahwa dosisnya tidak tepat, tapi teman-teman juga harus memilihkan regimen terapi yang tepat untuk pasien itu atau solusi dan rekomendasinya, dosis yang tepat untuk pasien itu seperti apa, mulai dari dosis 1 kali pakainya, kemudian frekuensinya, dan durasi terapinya itu berapa lama. Kemudian diimplementasikan penggunaan obatnya, disampaikan ya kepada pasien, dan mendesain rencana monitoring untuk mencapai target terapi tergantung dari obatnya, tergantung dari jenis penyakitnya. Apa yang perlu dimonitoring, apakah efektivitas pengobatannya atau efektivitas terapinya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke contoh kasus ya. Sambil teman-teman latihan gitu ya, ini contoh kasus yang pertama, seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit sedang melakukan pengkajian atau screening resep. Ini adalah resepnya dari Dr. Sami Aji.
pasien mendapatkan resep cefalexin sirup 125 mg per 5 ml numero 1 dengan signa 1 DD 1 CTH. Untuk anak, di sini anaknya usianya 10 tahun dengan berat badan 15 kg. Data rekam medik menyebutkan bahwa pasiennya menderita infeksi. Pada saat melakukan screening resep, apoteker melihat bahwa adanya ketidaksesuaian dosis yang diberikan. Tadi lembar kerjanya berbeda ya dengan yang tadi Bu Ita sampaikan. Lembar kerja itu akan tergantung dari soal ya. Tadi Bu Ita sudah singgung. Untuk soal ini lembar kerjanya seperti ini. Teman-teman diminta melakukan yang pertama adalah perhitungan dosis obat berdasarkan data dari soal. Kemudian menetapkan rekomendasi yang tepat atau solusi yang tepat untuk dosis pasien ini dan mengkomunikasikannya kepada dokter penulis resep. Ini adalah obatnya, informasi terkait dengan obat cefalexinnya. Ya, silakan teman-teman coba kerjakan apakah dosis yang diberikan oleh dokter itu sudah tepat atau belum. Jika memang belum tepat, dosis yang tepatnya seharusnya berapa? Mungkin 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Oh, izin jawab, Bu. Oh, untuk dosisnya itu tidak tepat ya, Bu. Di resep itu kan diberikannya 1 kali sehari 1 sendok teh setara dengan 125 miligram. Sedangkan di brosurnya itu harusnya pasien yang berumur 5 sampai 11 tahun itu diberikannya 12,5 miligram per kilogram. Berarti harus 125 miligram per sekali minum dan perharinya itu harus 250 miligram, Bu. Jadi seharusnya eh, S1DD 2CT S2DD 1CTH, Bu. Seharusnya. Ya Seperti baik, itu kan, terima Bu. kasih Karol. 2DD 2CTH berarti gitu ya, rekomendasi dari Karol. Oke, teman-teman yang lain ada yang punya 1 rekomendasi CTH, yang Bu, lain? Bu. 1 S2DD 1 CTH, CTH. 1 CTH, Bu. 2DD 1 CTH. Oke, yang lain 2 kali 1 lah ya, biar saya nulisnya gampang. 2DD 1 CTH gitu ya. Gini 2 kali 1. Ibu izin menambahkan, Bu. Boleh silahkan Arnita. Kalau di literatur itu kan tulisannya untuk anak 5-11 tahun dia 12,5 miligram per kilogram. Nah, berhubung anaknya berat badannya 15 kilo, 12,5 dikalikan 15 kilo itu 187,5, Bu. Jadi, mungkin untuk sekali minumnya itu 1,5 sendok teh tuh, Bu. Bukan 1, Frekuensinya berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali 1,5 atau 10875 ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini Karundeng sudah berarti ya sama dengan Arneta. Atau mau menyampaikan silahkan. Oh iya, Bu. Kalau dari saya, sesuai perhitungan karena anak Siva ini kan 15 kilogram berat badannya. Literaturnya itu 12,5 miligram 2 kali sehari, twice daily. Kalau dari saya, sesuai dengan perhitungan tadi, benar 15 kali 12,5 dapatnya 187,5.
Jadi sekali minumnya 187,5. Kalau dosis sediaan yang beredar, cefaloksin sirup itu 125 mg per 5 mili. Jadi dianjurkan untuk 2 kali 1,5 sendok. Itu sama ya? Ya, Oke. baik. Terima Iya, kasih. sama juga, Bu. Ya, Dian juga sama. Oke, ada lagi yang berbeda? Oke, jadi ada masalah terkait obat tidak pada resep ini? Ada, Bu. Dosisnya terlalu Ada dosisnya rendah. terlalu rendah atau terlalu tinggi? Dosisnya terlalu rendah. Terlalu rendah. Ya, pertama terlalu rendah adalah frekuensinya kurang, termasuk dosis 1 kali pakainya juga kurang. Jadi kalau ditotalkan nanti dosis hariannya juga jadi kurang gitu ya. Pasiennya diresepkan cefalexin, betul tadi ya. Kita lihat di pustakanya, di sini cefalexinnya untuk anak usia 5 sampai 11 tahun ya, karena pasiennya anaknya usia 10 tahun, maka kita mengacunya yang ini, poin yang ini. Dosisnya di sini 12,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, atau alternatif lainnya adalah 250 mg 3 kali sehari. Dosis yang ini lebih kita pilih karena dosis berdasarkan berat badan itu lebih akurat ya dibandingkan kita menggunakan fixed dose yang seperti ini atau yang penentuan dosis yang fix gini. Lebih akurat jika memang menggunakan berat badan pasiennya. Berat badan pasien adalah 15 kg, maka dikalikan 12,5, ini dikalikan dengan 15 kg. Dapatnya adalah 187,5. Kemudian 187 tadi gitu ya. Untuk menentukan aturan pakai 187 itu berapa sih buat teman-teman yang masih bingung? 187 nanti dibagi dengan 125 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 5 mili. Dikalikan dengan 5 mili. Nanti di sini dapat 187 itu kan sekitar, atau ini mau dikali 5 mili boleh, nanti di sini dikali sebetulnya kalau mau dapat lagi adalah 5/5 mili dikali 1 gitu ya, 1 CTH. Jadi dapatnya nanti sekali pakainya atau sekali konsumsinya adalah 1,5 sendok teh. Nanti ini dibagi ini dikali 5 mili itu dapatnya adalah 7,5 mili gitu ya. 7,5 mili. Jadi teman-teman bisa hitung dapatnya 7,5 mili. Nanti perhitungan berikutnya 7,5 mili dibagi 5 mili dikali 1 CTH jadinya 1,5 CTH gitu ya. Atau teman-teman punya perhitungan ya silahkan. 1,5 CTH 1 kali pakainya atau 7,5 mili dengan frekuensi pemberiannya adalah twice daily, 2 kali dalam 1 hari. Jadi sudah disimpulkan gitu ya. Jadi kalau mengisi nanti di lembar kerjanya nanti teman-teman bisa isi perhitungan dosisnya tadi. Di lembar kerja ini teman-teman bisa isi perhitungan dosis yang tadi gitu ya, dapat dosis seharusnya adalah 187,5 mg per 1 kali minum dengan frekuensi 2 kali sehari, berarti 2 kali 187,5 atau 2 kali 1,5 sendok teh. Maka solusinya ditingkatkan, berarti ya di sini teman-teman tuliskan perlu dilakukan penyesuaian dosis atau peningkatan dosis cefalexin menjadi 2 kali 1,5 sendok teh. Ya, dosisnya terlalu rendah. Kemudian kalau misalnya dokternya mau menuliskan di sini 3, ternyata resep dari dokternya ini kasusnya kasus baru gitu ya. 3 DD 2 CTH.
Nah, kalau ini tepat atau tidak dosisnya? Ini resepnya misalnya dokternya ganti jadi seperti ini. Ini pasien baru lagi datang, usianya sama 10 tahun, berat badannya 15 kg, kemudian dokter meresepkannya 3DD2 CTH. Dosisnya sudah tepat belum? Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum. Kenapa belum? Overdose nggak sih, Bu? Overdosis. Ada yang punya pendapat berbeda? Kalau pakai yang alternatif bisa, Ibu. Kalau pakai yang alternatif bisa. Di sini dosisnya untuk pasien usia 5 sampai 11 tahun ya, usianya sama 10 tahun dengan berat badan sama 15 kg. 12,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, alternatifnya atau pilihan lainnya adalah 250 mg 3 kali sehari. Jadi ini dosisnya boleh tidak kalau misalnya dosisnya seperti ini untuk pasien usia 10 tahun? Boleh, Bu. Boleh. Ya, jadi jawaban benarnya boleh ya, meskipun yang paling akurat itu adalah yang berdasarkan berat badan. Tapi ketika dokter mengambil pilihan aturan dosis lain, selama itu tertera di dalam pustakanya, maka itu termasuk dosisnya masih tepat, gitu ya. Jadi di pustaka ini mereka menyertakan atau menyampaikan gitu ya, ada dua pilihan aturan dosis untuk cefalexin usia 5 sampai 11 tahun. Aturan pertamanya 12,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, atau bisa menggunakan alternatif lain 3 kali sehari sebanyak 250 mg. Selama memang di dalam pustakanya tertera dosisnya demikian gitu ya, ada aturannya, berarti itu diperbolehkan. Ini beberapa obat gitu ya, biasanya memang aturan pendosisannya itu tidak hanya satu, ada yang bahkan lebih dari satu. Nanti jika memang dosis yang diresepkan oleh dokternya memenuhi salah satu dari opsi aturan pendosisan di pustaka tersebut, maka itu masih dikatakan bahwa dosisnya masih tepat. Mungkin dokter memang menggunakan aturan yang lain gitu untuk dalam pendosisan pada pasien tersebut. Tuh ya, kemudian ada yang mau ditanyakan untuk resep ini? Atau kasus ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, satu kali lagi gitu ya. Satu kali lagi. Masih ada lagi, dua lagi. Kayak ini, contoh kasus lainnya. Seorang apoteker bekerja di rumah sakit sedang memeriksa rekam medis dan melakukan pemantauan terapi obat pada pasien rawat inap yang didiagnosa gagal ginjal disertai dengan hipertensi. Tadi kalau evaluasi dosis berarti teman-teman butuh usia, berat badan, tinggi badan gitu ya, kalau misalnya perlu menghitung berdasarkan luas permukaan tubuh dan fungsi ginjal atau hati pasien. Di sini sudah dinyatakan pasiennya punya gangguan fungsi ginjal. Parameter yang menunjukkan gangguan fungsi ginjal adalah biasanya parameter apa yang diperiksa untuk menentukan fungsi ginjal pasien? Kreatinin, Bu. Kreatinin ya, serum kreatinin. Kalau di sini ada serum kreatininnya, di sini ada kadar kreatininnya. Nah, ini pemeriksaan kreatinin di dalam hematologi ya, di dalam darah. Berarti ini adalah serum kreatinin pasien. Jadi teman-teman bisa fokus ke sini aja, kemudian berat badan dan tinggi badan pasien gitu ya. Kalau dapat kasus ini datanya yang dilihat dan obat pasiennya. Kemudian di sini adalah pustaka terkait dengan pengobatan pasiennya. Ada obat lisinopril, kemudian untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Maka teman-teman langsung fokus ke sininya. Karena pasiennya punya gangguan fungsi ginjal. Ini kemudian, jadi yang lainnya itu adalah data pelengkap atau data pendukung. Kalau misalnya lagi ujian, langsung fokus aja ke data-data yang memang terkait dengan kasusnya. Oke, ini kasus yang berikutnya ya. Nah, sampai sini coba dilihat
dosis yang diberikan oleh dokternya apakah sudah tepat atau belum. Di sini 1 kali 1 tablet atau 1 kali 60 mg lisinopril. 5 menit ya waktunya, silahkan dikerjakan sampai pukul 14.59. Untuk permasalahan DRP-nya itu dosisnya terlalu berlebih ya Bu. Karena untuk nilai GFR-nya sendiri itu saya dapatnya itu udah 2,43. Sedangkan di literatur itu untuk nilai GFR 10 sampai 30 itu dosisnya itu 2,5 sampai 5 miligram. Sedangkan dosis resep itu 60 miligram tablet. Jadi dosisnya terlalu berlebih. Rahmiwati, teman-teman yang lainnya ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda, silahkan. Sudah Ibu. Sudah, oke. Ini pasiennya jenis kelaminnya laki-laki ya, karena sudah ketahuan gitu di sini ada gangguan fungsi ginjal. Memang biasanya pada saat ujian termasuk praktikum maupun OSCE kadang-kadang suka ada data-data pelengkap seperti ini yang sebetulnya tidak perlu dibutuhkan gitu ya. Teman-teman kalau sudah ada diagnosis gagal ginjalnya dan mau mengevaluasi dosis berarti langsung fokus pada data-data yang diperlukan tadi untuk menghitung fungsi ginjalnya. Di sini kan dosis berdasarkan fungsi ginjalnya itu butuh data yang namanya estimasi GFR atau kita harus hitung dulu GFR-nya atau creatinine clearance-nya. Dihitung berdasarkan data-data yang ada. Gimana caranya? Rumus GFR apa? Rumusnya itu Ibu, kurung buka di 140 dikurangi umur, terus dikali berat badan, per 72 kali serum kreatinine. Nah, karena ini pasiennya laki-laki, berarti langsung ya 140 dikalikan dengan usia. Di sini ada usianya 35 tahun, dikalikan dengan berat badannya, dikalikan dengan berat badan, betul ya? Iya Ibu. Dikalikan dengan berat badannya dalam kilogram, 50 kilogram, kemudian dibagi dengan 72 dikalikan dengan serum kreatininnya. Di sini ada kadar serum kreatinnya 3,25. Dapat hasilnya berapa? Creatinine clearance-nya atau GFR-nya? 22,435,897. Ya, berarti tadi perhitungan dengan Rahmiwati 22,4 sekian. Kalau pasiennya wanita, berarti teman-teman kali dulu tadi creatinine clearance-nya dikali dengan 0,85 ya. Di sini 22 berarti dia masuk pasien dengan GFR 10 sampai 30 mili per menit. Dosisnya adalah 2,5 mg sampai 5 mg 1 kali sehari dengan dosis maksimal 40 mg sehari. Ini kan sampai di sini ya dia batasnya. Titik komanya di sini. Berarti teman-teman bacanya dari sini 2,5 sampai 5 mg sekali sehari jika GFR-nya 10 sampai 30 ml per menit dengan dosis maksimalnya adalah 40 mg per hari. Jadi dokter boleh memberikan obat lisinopril pada pasien ini dengan rentang dosis 2,5 sampai 40 mg per hari gitu ya. Karena di sini ada pernyataan maksimal dosisnya adalah 40 mg. Jadi kalau mau ini berarti harus diturunkan dosisnya.
Jadi teman-teman menemukan ada masalah terkait obat dalam kasus ini, yaitu dosisnya terlalu berlebih. Frekuensinya sudah benar 1 kali sehari, tapi dosis 1 pakainya melebihi dosis maksimum untuk pasien dengan kadar serum kreatinin 3,25 dengan usia 35 tahun dan berat badan 50 kg. Atau pada pasien ini dosis maksimalnya itu adalah 40 mg karena kreatinin kliniknya atau perhitungan GFR-nya tadi adalah 22 sekian. Gitu ya. Ya, ini teman-teman nanti komunikasikan kepada dokternya. Sampai sini, resep ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh, Jadi silakan kalau dia. misalnya 2,5 itu berarti nanti di lurus ya atau gimana? Untuk penyajian, untuk dosisnya. penyiapan obatnya. Ya. Iya, kalau misalnya mau pakai dosis paling rendah, lisinopril itu sediaan di pasaran dosis terendahnya berapa? Ada sebetulnya sediaan tablet lisinopril yang 2,5 mg. Barusan sih saya searching ada. Meskipun banyaknya yang sediaannya adalah yang 5 mg. Ya, tapi ada sediaannya yang 2,5 mg. Kalau misalnya mau pakai dosis 2,5 mg dan tersedia, maka gunakan dosis sediaan yang 2,5 mg. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa menggunakan sediaan yang 5 mg, kemudian dibagi 2. Kalau mau misalnya menggunakan dosis terendahnya, atau sebetulnya menggunakan 5 mg juga diperbolehkan pada pasien ini. Tapi biasanya kalau misalnya dokternya sudah meresepkan di sini gitu ya, menurut dokter pasien ini butuh 60 mg. Biasanya tidak akan diturunkan sampai dengan 2,5 mg. Mungkin dokter akan memaksimalkan dosis maksimalnya gitu ya, jadi 40 mg. Atau misalnya ya di 20, 30 gitu ya, karena pasiennya kalau dilihat dosisnya sudah 60 mg, kemungkinan sudah rutin menggunakan lisinopril. Kalau teman-teman baca di sini, di lisinopril yang di sini gitu ya, dosis rendahnya itu 2,5 sampai 5 mg itu adalah biasanya dosis awal. Dosis maintenance atau dosis pemeliharaan lisinopril untuk hipertensi itu adalah 20 mg. Jadi kalau misalnya biasanya 2,5 sampai 5 ini digunakan pada pasien yang baru mungkin ya baru didiagnosis hipertensi, kemudian diketahui punya gangguan fungsi ginjal, diberikan terlebih dahulu dosis rendahnya 2,5 sampai dengan 5 mg. Tapi kalau dia sudah pernah dan sudah rutin menggunakan lisinopril, biasanya dokternya akan menggunakan dosis maintenance-nya. Yang kalau di sini dosis maintenance-nya itu adalah 20 mg. Dengan dosis maksimum adalah 80 mg pada pasien dewasa sehat dan normal. Kalau untuk pasien ini berarti dosis maksimumnya adalah 40 mg. Dosis maintenance-nya mungkin sekitar 10 sampai 20 mg. Kalau pasien dewasa normal dosis maksimumnya adalah 40 mg. 80 mg gitu ya pada pasien ini maksimumnya hanya bisa sampai 40 mg. Kalau kita mau lihat mungkin ya maintenance-nya sekitar 10 sampai 20 mg kurang lebih gitu ya. Mungkin begitu ya Dian. Iya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kasus yang terakhir. Untuk evaluasi terkait dengan dosis, ini ada seorang apoteker bekerja di instalasi farmasi rumah sakit, menerima permintaan konsultasi dari dokter. Dokter meminta apoteker melakukan pengkajian terapi pada pasien dengan usia 40 tahun dengan riwayat hiperurisemia selama 15 tahun. Dokter meresepkan kolkisil 0,5 mg per hari untuk mencegah kambuhan serangan gout arthritis-nya. Tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ada ditemukan adanya gangguan fungsi hati ya. Di sini lembar kerjanya seperti ini, teman-teman diminta menentukan identifikasi masalah, ada masalah terkait obat atau tidak, kalau ada termasuk tipe yang mana gitu ya, dan solusinya atau rekomendasinya seperti apa.
ini adalah informasi terkait obat kolkisin. Coba dibaca sekilas gitu ya, ini kan mudah mungkin ya. Waktunya maksimal 5 menit sampai 15-10. Ya boleh, silahkan. Untuk ini kan pada kasus 2 ini pasiennya mengalami gangguan fungsi hati ya Bu. Dan berdasarkan literatur yang di sebelah kanan itu, pasien dengan gangguan fungsi hati harus sambil dimonitoring kan Bu. Diberikan harus monitoring fungsi hati. Use with caution. Seperti Baik itu, Bu. ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Karol ya. Jadi betul gitu ya, di sini kan kasusnya dilihat gitu ya, teman-teman bisa lihat. Kayak ada yang punya jawaban lain sebelum saya bahas? Bahas ya. Ya, di sini pasiennya punya gangguan fungsi hati, maka teman-teman langsung berarti lihat gitu ya, bisa lihat di dosis untuk pasien dengan gangguan fungsi hati. Di sini hanya dinyatakan gunakan dengan perhatian. Jadi sebetulnya masih boleh digunakan gitu ya dengan dosis 0,5 mg per hari dengan tujuan profilaksis gitu ya untuk pencegahan. Hanya perlu perhatian gitu ya pada pasien dengan gangguan fungsi hati ini. Ada yang mau ditanyakan untuk kasus yang ini? Ya, kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Bu Ita atau Bu Suci. Bu, tadi itu yang di brosur obatnya itu, saya mau nanya di bagian atasnya, Bu. Ada tadi, Bu, di kalimat di bagian brosur di atas, itu ada reduce by 75% gitu, Bu. Di bagian dose adjustment due to interactions, itu maksudnya gimana ya, Bu? Ini ya. Iya, Bu, yang ini, karena di situ tulisannya in patient with hepatic or renal impairment. Nah, ini yang pertama adalah judulnya penyesuaian dosis karena adanya interaksi.
Di sini kalau yang pertama, industri farmasi yang memproduksi colchicine menyarankan untuk menurunkan dosisnya menjadi setengahnya jika digunakan bersamaan dengan obat yang punya potensi atau obat yang dia mempunyai efek inhibitor enzim sitokrom 3A4 dengan potensi moderat. Jadi teman-teman atau Putri gitu ya bisa coba searching di Google obat yang dapat menginhibisi sitokrom CYP 3A4. Jadi ketentuan ini berlaku ketika colchicine itu diberikan pada pasien yang juga menggunakan obat-obat yang dia punya efek inhibitor CYP3A4. Biasanya adalah antibiotik gitu ya. Kemudian beberapa obat lain. Teman-teman bisa cek gitu ya di pustaka, ada obat yang dia punya efek inhibitor atau menghambat sitokrom CYP3A4. Ini adalah salah satu sitokrom yang berperan dalam metabolisme obat di dalam hati. Kemudian ada juga obat yang induser atau menginduksi sitokrom CYP3A4, salah satu enzim gitu ya yang berperan dalam metabolisme obat. Jadi di sini memang tidak dinyatakan obatnya itu obat apa, tapi ketika berinteraksi dengan obat yang dia punya efek inhibitor CYP3A4 dengan kekuatan moderat, kekuatan inhibisi obat ini tuh beda-beda. Ada yang dia potensinya kuat, ada yang sedang, ada juga yang ringan dalam inhibisi CYP3A4. Jadi punya efek gitu ya. Seperti contohnya misalnya rifampicin. Kalau rifampicin itu dia induser. Dia menginduksi sitokrom CYP3A4. Ada obat yang dia justru sebaliknya kerjanya dengan rifampicin, inhibitor CYP3A4. Nah, yang kedua, merekomendasikan menurunkan 75% dosisnya menjadi seperempatnya gitu ya, yang digunakan hanya 25% atau 1/4-nya ketika digunakan bersamaan dengan inhibitor CYP4 yang dia punya kekuatan atau potensi yang sangat kuat, atau obat-obat yang juga inhibitor P-glikoprotein, atau sebaiknya dihindari penggunaannya pada pasien dengan gangguan hepatik atau gangguan renal jika obat ini digunakan bersamaan tidak diperbolehkan. Jadi ini tuh aturan penurunan dosisnya akan berlaku jika pasien ini menggunakan colchicine bersamaan dengan obat-obat yang punya efek inhibitor CYP3A4. Kalau efek inhibitor CYP3A4-nya sedang, diturunkan dosisnya jadi setengahnya. Kalau efek inhibitor CYP3A4-nya itu kuat, diturunkan jadi seperempatnya atau diturunkan sebanyak 75%-nya, jadi sisa nanti seperempat dosisnya yang digunakan. Sebetulnya di sini industri farmasi juga menyarankan untuk sebaiknya dihindari penggunaan kombinasi obat ini pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal. Jadi gitu mungkin ya Putri, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jelas Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya baik. Izin Ibu, boleh bertanya Bu? Iya silahkan Dian. Untuk memperjelas saja Bu, berarti yang nomor 2 rekomendasinya adalah 0,5 mg, dosisnya rendah ya Bu, jadi perlu dinaikkan jadi 2 kali sehari. Ini ya, mengikuti aturan yang ini gitu maksudnya. Iya Bu, iya Bu. Ya, bisa ya kita pakai aturan yang ini untuk profilaksis pencegahan jangka pendek selama pada saat menggunakan allopurinol atau obat-obat urikosurik itu kita bisa maksimal sampai 2 kali sehari. Atau memang aturan pakainya adalah 2 kali sehari. Jadi seharusnya ini terima kasih ya Dian, ini tadi terlewat baru terbaca, berarti seharusnya ini dosisnya adalah bukan 1 kali sehari, tapi 2 kali 0,5. Jadi ya harusnya 2 kali 0,5, tapi tetap digunakan dengan perhatian pada pasien Iya, Bu. dengan gangguan fungsi hati. Diperbolehkan. Berarti Bu, Gimana? berarti di nomor 3 konsultasinya boleh diberikan dengan dosis demikian dengan tetap memperhatikan nilai SGOT dan SSGT Bu, atau bilang aja dengan tetap perhatian menjaga pemeliharaan fungsi hati.
atau langsung to the point aja Bu, nilai SGPT dan SGOT? Boleh, jadi disampaikan misalnya ya dok, ini dosisnya perlu disesuaikan, ditingkatkan dosisnya untuk tujuan profilaksis, aturan pakainya itu frekuensinya 2 kali sehari, jadi disarankan pemberian kolkisinya 2 kali 0,5 mg dalam 1 hari, karena pasiennya punya gangguan fungsi hati. Saya selaku apoteker misalnya menyarankan untuk tetap menggunakan obat ini dengan hati-hati, mungkin dilakukan pemantauan, pemeriksaan fungsi hati secara berkala, gitu ya. Boleh disampaikan seperti itu. Fungsi hati bisa dijelaskan ya, fungsi hatinya misalnya SGOT, SGPT, ALT, atau AST, gitu ya, dan seterusnya. Iya baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Rahmiwati, gimana? Ada yang mau disampaikan? Sudah tersampaikan oleh Dian Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ya, baik. Untuk di RP ini ada satu lagi aspek yang belum dibahas, yaitu terkait dengan interaksi obat. Nanti akan dibahas oleh Bu Suci. Cuman hari ini beliau berhalangan hadir. Beliau hadir sebetulnya, hanya saja sinyalnya sedang tidak mendukung gitu ya untuk Bu Suci. Jadi kalau misalnya untuk analisis di RP aspek interaksi obat nanti insya Allah akan dilanjutkan hari Senin pada jam 13. Apakah teman-teman bisa? Untuk interaksi. Ya, dilanjutkan gitu ya. Jadi kalau karena Bu Sucinya koneksi internetnya sedang tidak mendukung, jadi tidak memungkinkan untuk menyampaikan materi terkait dengan interaksi obat. Salah satu lagi aspek di DRP yang belum dibahas, jadi tidak mungkin disampaikan di hari ini. Kalau misalnya teman-teman mengganti di hari atau dilanjutkan lagi ya nanti di hari Senin, apakah teman-teman bisa di jam 1? Ada jadwal kuliah sudah selesai mungkin ya kalau jam 1? Ya, sambil menunggu teman-teman dari Bu Ita atau Bu Suci, ada yang mau disampaikan? Izin bertanya boleh nggak Bu? Mohon maaf. Boleh, silahkan. Eh, ya izin nanya Bu. Waktu responsi kemarin itu kan ada eh, ada yang bilang ya Bu, tanggal 29 dan 30 itu ada lokakarya. Jadi tidak bisa praktikum itu. Jadi liburnya gimana? Jadi libur atau gimana ya Bu? Di Senin dan Selasa Eh, itu. Oke, ya jadi memang Senin dan Selasa itu memang ada rencana dari fakultas untuk lokakarya yang diikuti oleh dosen. Jadi kemungkinan praktikum pelayanan kefarmasian tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau teman-teman kan mungkin free ya, tidak ada kegiatan di tanggal 29 dan 30 di jam 1. Jadi yang berhalangannya itu sebetulnya adalah dosennya sehingga praktikumnya tidak bisa dilaksanakan. Kalau ternyata nanti Bu Susinya bersedia di jam 1, apakah teman-teman bisa? Oh ya baik Bu. Makasih banyak ya Bu. Jadi bisa ya, berarti Karol dan teman-teman di Senin jam 1.
Bisa Bu, untuk di hari Senin jam 1 bisa. Nanti bisa ya, nanti teman-teman silakan coba konfirmasi ulang lagi ke Bu Suci. Iya. Nanti coba konfirmasi ulang lagi di Bu Suci berarti ya, apakah akan jadi dilaksanakan di hari Senin di jam 1 gitu ya. Teman-teman bisa coba tanyakan ke beliau untuk Bu Suci. Jadi mungkin untuk hari ini materinya dan diskusinya dicukupkan sampai di sini. Dilanjutkan lagi nanti dengan Bu Suci di jam 1 hari Senin ya. Atau konfirmasi dulu lagi ke beliau bersedianya di hari apa, di jam berapa. Itu mungkin ya. Bu Tita, Bu Suci sebelum ditutup silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, tidak ada mungkin ya. Jadi mungkin saya tutup ya pertemuan untuk hari ini. Nanti dilanjut Senin jam